Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa? Alhamdulillah Pak sehat. Saulana Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ketemu lagi ya Pak Suherman ya. Iya Pak. Kita pada kesempatan ini tentu akan praobservasi pembelajaran ya. Betul sekali Pak. Supervisi pendidikan ya. Betul. Nanti dalam supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab oleh Pak Suherman. Formatnya mengikuti format yang telah ada yang dan baku ya. Boleh. Pertanyaan pertama, mungkin materi apa yang nanti Bapak akan sampaikan? Baik Bapak, untuk supervisi akademik kali ini pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu tentang mata pelajaran IPAS, yaitu tentang rangka, otot, dan sendi. Materi IPAS ya? Ya IPAS Pak. Di kelas 6 Pak ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk pelajaran IPAS tersebut? Ya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami perbedaan rangka, otot, dan sendi. Jadi apa itu rangka, apa itu otot, dan apa itu sendi ya. Tentunya dalam memberikan pembelajaran nanti ada metode ya. Ya. Metode apa saja yang nanti akan diterapkan di pembelajaran tersebut? Ya, metode yang akan saya terapkan sudah tentu ceramah ya Pak ya. Kemudian ada metode diskusi, ada metode praktek juga gitu Pak ya. Nanti ada pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Ya. Itu ya, berarti metodenya strategis sudah ada. Ceramah. Ada alasannya memilih metode tersebut? Oh iya, karena melalui metode-metode tersebut dapat mengaktifkan anak ketika berdiskusi. Anak-anak itu saling bekerja sama, yang belum bisa membantu anak-anak yang belum bisa. Kemudian juga ketika diskusi kelompok, anak-anak akan diberi LKPD untuk diselesaikan secara bersama-sama. Itu Bentuk LKPD ya, untuk lebih mengaktifkan siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik gitu. Jadi tidak fokus ceramah melulu. Jadi ada apa? Tidak searah gitu ya. Ya, jadi ada komunikasi yang efektif ya. Mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan nanti Bapak lakukan di kelas? Ya, untuk langkah-langkah pembelajaran seperti biasa ya Pak, ada 3 kegiatan awal, inti, dan akhir. Untuk kegiatan awalnya seperti biasa, pengkondisian kelas gitu ya. Ini juga salah satu bentuk mindfulness ya Pak ya. Ketika pembelajaran bermakna itu kan harus berkesadaran. Jadi di sana kita di kegiatan awal memberikan ice breaking yang menyenangkan, kemudian juga menugaskan salah satu siswa untuk memimpin doa. Setelah itu persepsi, mengaitkan materi yang akan dipelajari dari materi-materi yang sudah diajarkan. Kemudian yang tak kalah penting itu harus menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya ketika kita belajar ini, yaitu apa kepada anak-anak. Seperti itu Pak. Untuk di kegiatan inti seperti yang sudah tadi saya katakan, nanti akan ada penampilan video in fokus. Anak-anak melihat video tersebut, menyimak gitu ya. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik, berdiskusi kelas dengan anak-anak mengenai materi, bereksplorasi tentang materi pembelajarannya. Setelah itu anak-anak paham akan konsep yang dipelajari, baru dibentuk kelompok, kemudian diberikan LKPD untuk diselesaikan bersama-sama. Setelah anak-anak selesai, yaitu tadi membuat rangka, otot, dan sendi gitu Pak ya, rangka manusia. Jadi ketika mereka bekerja sama itu, setelah selesai ada presentasi dari tiap kelompok, kemudian guru memberikan penguatan seperti itu. Ya, mungkin dalam nanti materi yang disampaikan ya, kan tidak semuanya siswa ada yang paham dan siswa yang paham dan yang tidak paham. Bagaimana menanggapi kepada siswa yang tidak paham dalam materi tersebut? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi Pak, jadi ada di kelompok itu saya sudah analisis gitu ya, tiap-tiap kelompok itu. Jadi ada anak yang sudah bisa. Kemudian
diharapkan anak-anak yang bisa itu bisa memberikan tutor sejawat tutor ya. yang menjadi tutor sejawat dan membantu anak-anak yang belum paham sehingga menjadi lebih Iya. paham lagi. Kemudian barangkali nanti untuk media-media pembelajaran tersebut ya, nanti ada media-media yang perlu disiapkan. Berupa apa saja media yang ingin disiapkan Media untuk penyampaian materi tersebut ke peserta. seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu Infocus ya Pak ya. Kemudian Infocus, juga ya. ada alat bahan Laptopnya praktek. ada ya. Laptopnya ada. Kemudian Ya, kan kalau dari kalau laptopnya pos nggak kinerja ada. yang kemarin Pak. Oh ya, kalau misalnya laptopnya ada nanti disediakan di sekolah gitu. Oh, alhamdulillah Pak. Yang ibu itu, yang ibu siapa itu? Yang ibu Tiara itu. Oh Kita iya. pinjamkan dulu ya. Kalau misalnya tidak ada, Pak Suharto nggak apa. Iya, alhamdulillah Pak saya punya. Berarti fokus. Ya, laptopnya ada. Kalau buku-buku yang lainnya yang Ada buku-buku dari Kurikulum Merdeka. Alhamdulillah ya kita sudah dapatkan juga. Kemudian itu Pak ada bahan untuk bahan prakteknya, ada puzzle membuat rangka manusia. ragam manusia ya, dipasang-pasangkan nanti. Betul. Ya. Kemudian Pak Suherman, bagus sekali itu ya. Nanti bagaimana mengkomodasikan ya perbedaan kemampuan siswa, kan kadang ada beda-beda ya itu kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran Ya. tersebut. Maksudnya mungkin penilaiannya bagaimana Ya, seperti itu ya Pak ya. gitu, ya. Ya untuk penilaian dilaksanakan dari ada proses tes dan post tes secara proses dan juga secara tes tertulis ya Pak. Kalau yang secara proses itu melalui pengamatan, observasi secara langsung bagaimana kerjasamanya, keaktifannya, kemudian juga bagaimana cara berpikir kritisnya gitu ya anak-anak ketika Iya. menjawab pertanyaan. Kalau post tesnya anak-anak dikasih soal tes tertulis seperti itu. Bagus ya, sangat menarik ya. Kemudian alat dan bahan ya atau sumber belajarnya yang sekarang sudah siapkan oleh Pak Suherman sampai di mana, sejauh mana gitulah. Untuk alat dan bahannya seperti yang sudah saya katakan tadi ya Pak ya, sudah saya siapkan Infocus, kemudian juga buku-bukunya sudah siap, kemudian juga itu Pak. Baik, terima kasih Pak Suherman. Ya, sama-sama Kan? Pak. Pak lebih cepat Siap, lebih baik. cepat lebih baik, ya. Ya. Insya Allah ya, terima kasih. Siap, Pak. Insya Allah kita dapat bertemu lagi nanti di kelas. Ya. Alhamdulillah ketemu lagi sama Pak Suherman ya. Pak, alhamdulillah. Gimana, sehat Pak Suherman hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Sudah siap ya? Setelah Siap, Pak. hari kemarin kita pra ya, Ya. kemudian di kelas, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan ya menurut berdasarkan format yang telah ada ya. Iya. Bagaimana kesan Bapak setelah menyajikan pelajaran? Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Alhamdulillah Pak ya, yang saya rasakan itu cukup puas gitu ya dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Anak-anak sudah terlihat aktif ketika berdiskusi, kemudian juga pembelajaran itu ketika anak-anak melakukannya mereka terlihat antusias dan semua kebutuhan mereka itu terpenuhi gitu Pak melalui kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Hal apa saja ya yang telah dirasakan memuaskan bagi Pak Suherman dan yang kurang memuaskan dalam penyampaian pembelajaran tersebut? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk yang memuaskannya itu anak-anak sudah terlihat aktif, kemudian juga dari hasil tes yang dilaksanakan itu anak-anak kebanyakan sudah menjawab dengan benar itu Pak ya. Tapi untuk yang kurang menyenangkannya ada beberapa siswa yang masih belum paham tentang perbedaan sendi dan otot. Mereka terlihat kesulitan saat mengerjakan LK dan juga saat mengerjakan evaluasi. Seperti itu Pak. Barangkali perkiraan Pak Suherman mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran, gimana bisa dijelaskan? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran itu melihat dari hasil tes yang diperoleh gitu Pak ya. Iya. Kira-kira kalau dipresentasikan sudah 80% lah ya Pak. Sudah pada paham ya. Iya. Berarti PR itu yang 20% Pak ya. Iya. Akan dilaksanakan remedial Iya. nanti ya. Kemudian apa yang
menjadi kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran tersebut? Yang menjadi kesulitan